satu demi satu, membentangkan jalan yang baru. Tenang, kau takkan pernah sendiri, saling mengisi kepingan ini. Assalamualaikum, halo, jumpa lagi di Selasa Startup, hari Selasa, belajar bisnis. Kita kedatangan lagi Kak Atika. Ketemu lagi. Berarti hari ini kita belajar lagi sama AI-nya Atika Irawan, Nah, ya. gitu ya. Tapi kita nggak ngomongin AI aja nih Oh, ya. jangan hari dong, ini. gitu ya. Nah, Kak Atika ternyata dari episode yang sebelumnya ramai banget yang ngasih insight ke aku, jangan kaku jajang nanya di balik. Kak Atika yang Oh nanya iya dong, gantian, biar gitu. kita sharing kan benar, sebenarnya. gitu. Jadi boleh hari ini kita coba ganti, coba Kak Atika yang nanya-nanya, tapi sebenarnya sisinya diskusi aja Kak. Iya. Tuh, Jadi dan nggak boleh berat-berat nih nggak boleh katanya. berat-berat. Nah, terus kalau aku boleh request nggak? Nanyanya jangan yang tentang financial gitu-gitu, aku nggak Oh iya ngerti. iya. Kalau Kan kemarin udah finance ya. benar, semoga teman-teman pada nonton ya, Benar. kawan-kawan puja pada nonton. Berarti kalau boleh request, pengennya terkait people development aja. People ya. People. Tapi ini kayaknya align deh Kak. Kan Benar. sekarang nih udah masa-masa bulan Juni, dekat lagi Benar. Juli. Kayak orang-orang udah mulai Sekolah. Lulus. Oh iya, Nah, benar. apalagi dengan banyaknya berita-berita sekarang sana sini banyak yang layoff dengan keadaan ekonomi kayak gini. Nah, boleh kali Kak cerita Boleh. spill Terus dikit nih. kamu nonton nggak video yang kemarin di Bekasi yang ada job Yang job fair yang iya, itu padat banget. aduh, sampai gontok-gontokan Ngeri-ngeri gitu. banget, ngeri-ngeri Sebenarnya banget. gara-gara dibilang ini sih dijamin dapat kerja. Oh, Jadi orang makanya orang benar, langsung padat banget padat ya. banget. Tapi menurut kamu sendiri sebenarnya gimana sih dengan fenomena yang nyari kerja posisinya kayak gitu ya. Terus di market sendiri sebenarnya nggak Nggak butuh lagi baik-baik kerja. saja. Iya, iya. Cuma gimana sih sebenarnya? Gini, sekarang itu blue collar yang di manufacturing itu mereka juga lagi menggesa adopsi teknologi untuk membuat perusahaan mereka lebih produktif. Kalau misalkan pabrik-pabrik sudah mulai menggunakan lengan robot, itu mungkin kebutuhan tenaga kerja terhadap yang blue collar berkurang. Mungkin dia tidak akan lay off, tapi dia nggak akan rekrut baru. Jadi stay dengan yang existing. Oh, stay. Jadi kayak zero growth ya in terms of employee. employee, human-nya. Benar. Nah, di lain sisi dengan adanya yang di white collar yang sekarang kan kebanyakan lulusan ITB maunya kerja jadi konsultan Iya, gitu dong, benar. data analyst, Yes. mungkin kemarin sempat ramai startup jadi pengen engineering, Iya. Data White- analyst. data ya. analyst benar. Nah, dengan adanya AI yang bukan Atika Irawan, gitu ya, LLM lah terutama ya, large language model kayak GPT, Copilot, kebutuhan perusahaan terhadap data analis, terhadap bisnis intelligence itu makin berkurang karena dengan Iya. adanya LLMs kita kasih dia sekumpulan dokumen, dia bisa bikin report dari situ. Benar. Dan kedepannya mungkin teman-teman sempat lihat tuh kemarin perusahaan gede aja kayak Microsoft, Amazon, Meta, Facebook itu udah mulai layoff. Yang di layoff tuh white collar. Iya, itu makanya yang lagi ramai kan, maksudnya ekonomi nggak baik-baik aja tuh Benar. bukan di Indonesia aja Bukan, gitu, itu sedunia. global Betul, semuanya betul. gitu. Tapi ya di satu sisi berarti menurut kamu apa sih yang perlu kita gitu ya atau teman-teman Kawan terutama puja, kawan puja. oh iya kawan puja, kawan puja terutama yang baru lulus mungkin gitu ya, atau ya dalam kondisi sekarang habis layoff juga Iya, nih, iya. what strategi yang harus Oke. kita implement nih? Mungkin yang paling pertama kita tidak punya keleluasaan lagi untuk terlalu memilih in terms of starting salary. Oh, starting salary-nya. Benar, kan dulu sempat ramai tuh alumni UI masa gaji 8 juta. Itu kayaknya lumayan normal ya. Tapi itu dulu sering gak sih kayak kita tuh nggak mau kalau gajinya cuma sekian Makanya, gitu. dulu itu gara-gara banyak investasi di perusahaan teknologi, itu starting salary-nya software engineers itu lumayan gede. Ah, Bisa ya, up to 13 sampai 15 juta. Oh. Junior developer. Jadi baru lulus nih. Baru lulus, bahkan sebelum lulus tuh udah di-ijon. Oh, udah disiapin sini Ya, sama saya. ya. Oh, wow, oke. Mereka tuh bahkan ngijon sejak kerja praktek, bayangin. Bulan Juli mahasiswa tingkat yang akan Akhir ya, berarti kan akhir banget tuh. Oke, Itu, oke, jadi oke. jangan boleh memilih kalau kamu yakin punya kemampuan. Silahkan. Tapi kalau ngerasa gile nih job market lagi tough, coba agak sedikit bermain dengan ilmumu gitu Oke, ya. jangan terlalu idealis Jangan ya. terlalu idealis gitu. Mulailah dari gaji-gaji 6, 7, 8 juta untuk di Jakarta. Kalau Bandung mungkin 4,5, 5, 6 juta.
Kayak menarik tuh. Oke. Gaji ya berarti. Itu yang pertama. Selanjutnya mungkin ada dulu sebelum aku bahas kayak tadi angka-angka itu agak menarik nih iya. buat aku nih. Dan yang kedua, masuklah ke lowongan-lowongan yang memang lagi banyak dibutuhin. Contoh. Sebenarnya lowongan yang digital itu masih ramai. Indonesia membutuhkan 9 juta digital talent di akhir 2030. Coba define dong Kak, digital talent tuh apa sih sebenarnya? Kenapa Yang nggak ada di bisa banyak? bekerja dengan menggunakan teknologi digital. Jadi bukan programmer. Oh, berarti Not bukan necessarily. aku harus belajar apa Bukan. itu C++, Python bukan ya? Bukan. Tapi kalau kamu misalkan sebagai sales harus jualan. Nah, biar buat improve productivity-mu kamu harus bisa pakai software CRM. Oke. Pakai software apa? Berarti ada ini ya buat Digital relationship-nya Yes, kita gunain platform-platform yang Benar. ada. Ketika ngomongin accounting, jangan lagi accountingnya pakai Excel. Iya, Bisa udah accounting harus sistem. pakai software, bisa manfaatin AI gitu. Nah, terutama AI. AI ini yang akan tanda kutip mengurangi pekerjaan white collar. Iya. Udah mulai ada kelihatan tuh. Junior programmer itu makin sulit cari kerja. Oke. Karena AI itu yang akan dia gantikan pertama kali itu dua, customer service sama junior programmer. Oke. Programmer bukan software engineer, Iya, itu iya, different iya. kind of things. Oh, different ya. Iya. Ini sebagai aku yang bukan orang IT banget, kadang ngeliatnya satu nih. Apa yang tergantikan oleh komputer itu tukang ketik. Kamu sekarang Oh ketik iya, sendiri. benar. Kamu ketik Langsung. sendiri. Iya. Apa yang digantikan oleh AI programmer, junior programmer? Yang ngetiknya Yang ini. ngetiknya, tapi yang bikin sistem, yang bisa mendesain sistem. Jadi kita harus way ahead lagi nih ya Betul. sebenarnya. Kayak misalkan programmer suruh bikin Cortex, nggak bisa. Software engineer disuruh bikin Cortex bisa. Bisa. Oke, berarti tadi yang pertama jangan idealis terkait dengan nominal gaji Kalau gitu ya. kalau mau yakin stress test aja 6 bulan bisa nggak dapat kerja. Oke. Stress test aja coba. Oh, stress test. Stress test itu maksudnya coba aja idealis dulu, dapat nggak dalam. Kalau nggak dapat ya udah berarti saatnya Mulai kita turunin. turunin nih si ego Nggak kita apa-apa, mungkin ya gitu. gitu. Aku juga starting salary ku 2011, percaya nggak percaya 3,5 juta. Oke. Kecil itu. Kalau dibilang sekarang ya anak ITB 3,5. Kerja bro. Ya mau gimana lagi ya. Iya. Oke. Gaji jangan idealis. Terus yang kedua berarti tadi harus way ahead gitu ya. Nggak boleh kita cuma Upskilling. Terus ya belajar. upskilling. Ada lagi kah? Dua itu dulu deh kayaknya yang paling penting. Nah, tadi yang pertama, berarti aku boleh dong balik dikit ya. Tadi ngomongin gaji. Saya sebenarnya kalau kita ngomongin 7 juta lah anggapan gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih yang jadi benchmark awal yang harus, oh ini harus punya ini skillsnya, biar dia bisa masuk tuh ke pasar tertentu. Ada skills tertentu nggak sih yang jadi patokan lah Kak, at least? Sebenarnya lulusan ITB itu yang dibeli sama industri itu adalah self learningnya. Ada nggak orang masuk IBM langsung dapat posisi? Nggak ada, jadi MT dulu. Oke. Di bank juga gitu, Mandiri, Yes. ya, semuanya jadi MT atau ODP, Officer Oke. Development Program. Yang intinya kita sebenarnya mempelajari keseluruhan sistem Astra, ya. itu MT. Paragon deh yang paling sering sekarang untuk anak ITB itu MT-nya juga programnya hampir 8 bulan sampai setahun. Oke. Nggak ada perusahaan besar itu rekrutmen untuk yang lulusan ITB itu langsung kerja. Berarti ini boleh dong Kak aku bilang kalau misalnya lulus itu bukan berarti kita bakal nggak belajar sama sekali. salah banget. Jadi cuma pakai apa yang diajarin di kuliah. Nggak bisa. Enggak ya? Nggak, justru ada gap. Oke. Jadi sebenarnya ada gap semenjak program keinsinyuran itu tidak wajib. Dulu kan kuliah itu 4 tahun, 144. Ditambah 16 SKS untuk keinsinyuran. Oke. Makanya kuliah itu minimal 5 tahun. Jadi ada insinyurnya Ada ya. IF. Nah, sejak tahun berapa itu kan dihilangkan. Yes. Gitu. Jadi ST aja ya Jadi gitu. ST aja gitu. Kamu SMN. Aku SMN. Gitu kan. Nah, itulah yang hilang sebenarnya. Practicality. Kita kan diajar itu semuanya teori. Yes. Kalau university atau institut itu kan 70%-nya teori, 30%-nya praktikal. Beda kalau kamu politeknik. 70%-nya iya. praktis, 30%-nya teori. Yes, benar. Jadi kalau kamu mau cari kerja, harus lulus awal daftar di ITB. Politeknik. Jadi kejarannya beda, outcome-nya beda. Kalau ini kan diharapkan lulusan itu dia bisa self learning. Yes, benar. Kalau menjadi saintis itu cocok masuk university atau itu. Oh, Sebenarnya. Ya. Nah, kalau mau bekerja sebagai profesional, ada yang namanya profesi. ITB itu ada apoteker. Kan tambah setahun. Iya nanti, benar. 2 tahun. Ambil profesi lagi Iya, kan itu arsitektur sebenarnya. ada. Iya. Nah, kalau teknik itu ada insinyur. Kan? Jadi Jadi berarti sebenarnya
bukan berarti nggak akan bisa tuh naik gajinya atau ini, tapi sebenarnya lifelong learning yang diharapkan. Berarti align dong sama yang kedua. Ya enggak, yang tadi Kak Puja udah bilang kan selain gaji sebenarnya kemampuan kita untuk bisa mengembangkan diri. Benar, gitu. makanya dari kemarin tuh bilang kan nih kawan Puja nih programnya apa? Pilar pertama tuh pendidikan. Pendidikan. Karena pendidikan tuh berarti bukan cuma untuk anak-anak sarjana, benar nggak? Ya. Kita tuh belajar tuh ada konsep namanya lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat. Mulai kita merengek sampai kita hamil satu meninggal, itu kita harus nantiasa belajar. Jadi nggak pernah putus nih si pendidikan ini. Jadi bukan berarti kau udah keluar kok dari ITB, udah aja lah gitu. Aja sih, enggak gitu. ya, bukan gitu ya. Tapi kita harus terus belajar. Apalagi sekarang tadi terkait dengan AI. Wah, ya. itu apalagi AI. Yang- Gimana? Tika lulusan SBM gimana? Banyak yang Oh iya dong. Kita dulu kayaknya disuruh bikin marketing berusaha kreatif mungkin gitu ya kayak. Tapi sekarang kan Prompting. AI tinggal Prompting aja. keluar tuh tagline yang menarik. Ya. Percaya nggak? Aku tuh di kantorku ya, yang bikin apa sih istilahnya case study ya. Case study misalnya kita ada project, itu kita review di dokumen. Itu apa yang bikin mas? Prompting. Iya. 5 menit. Jangankan itu Kak, kayak aku juga di manajemen keuangan, kasih laporan keuangannya, suruh bikin Apanya? Reviewnya? reviewnya. Bisa. Tuh kan dari mana kan? Walaupun kadang kalau ngomongin angka, kadang kita harus recheck lagi ya, gitu kalau angkanya. Tapi ini bagus atau enggak, atau dia disuruh compare data, kita tinggal up datanya, Itu bisa. maksudku. Next-nya tadi customer service sama programmer. Next-nya tuh data analis kayaknya. Jadi yang harus hanya ngerangkum. bersiap ya sebenarnya. Oke deh. Kayaknya ini udah padat banget ya Kak sebenarnya pembahasan kita ya, walaupun kayak simple gitu Iya, ya. itu berat sih. Berat Itu justru sih, berat ya. sih sebenarnya. Makanya pilar pendidikan itu sangat-sangat penting dari programnya kawan Puja. Kita akan bangun yang namanya Institut AI dari ITB. Kan Oke. kemarin tuh kita udah launching tuh belajar.bersamapuja.org 10.000 beasiswa gratis buat alumni ITB. Berarti aku bisa dong. Boleh dong, tapi ada syaratnya. Oh, gimana, Teman-teman ya? harus daftar dulu jadi pemilih. Oh. Nanti screenshot. Oke. Ya, kita dibantuin Berarti panitia. bukan harus ngeluarin biaya gede buat kita Nggak belajar harus AI biaya, dong. nggak harus milih saya juga. Yang Kalau penting mau- daftar aja. penting daftar aja. Ini mah buat teman-teman. Gitu. Kalau mau milih 3 boleh, tapi kan ingat 3 lebih baik dari nomor yang lain. Iya kan? Nice. 1 tambah 2 berapa? 3. Sip. Mungkin boleh nih Kak, boleh nih kita conclude kali ya Iya. terakhirnya nih dari yang siang pagi menjelang Iya, ini. Jadi gini, AI Hmm. kalau kita adopsi secara baik, Indonesia akan mendapatkan peningkatan GDP 12% di akhir 2030. Itu bukan saya yang bilang, Data dari report dari mana? Komdigi. Wah, oke. Ya, dari Dari- 12%. Jadi sekitar 300 billion US dollar. Oke. Asalkan bisa diadopsi. Mhm. Sekarang yang mau adopsi siapa? People. Orangnya harus paham. Nah, Nah, itu. kalau orang kita nggak paham, yang akan mendapatkan benefitnya orang luar dong. Kita kan Iya. ada free market Mas ya. Yes, benar. Orang dari luar akan datang ke Indo. Ya. Belajar makanya tentang AI. Yes. Jangan sampai kuenya nanti besar, yang Tapi datang yang orang makan orang asing, lain. terus kita teriak, kok Yes. dia sih yang dapat kerja? Benar. Pertanyaannya, Setuju. kamu udah belajar dulu. Iya. Nah itu makanya IPK itu Hmm. sebenarnya bukan hanya sekedar slogan. Biar kamu ingat yang bikin kamu khawatir dulu pas kuliah itu apa? IPK-nya berapa? gitu. IPK gua Jadi berapa? sekarang apa nih IPK tuh? IPK itu yang I-nya inovasi. Inovasi. Nah, tapi sebelum kita bisa innovate harus Kita bisa belajar. punya pendidikannya. Makanya, baru nanti outputnya karya. Oke, karya. Gitu. Jadi ada inovasi, pendidikan, dan Kita karyanya. kan udah launching tuh, belajar dan bersama Puja. Iya. 10.000 beasiswa gratis kan. Hmm. Dan di hearing yang di kemarin di mana di Medan itu kita launching platform kita yang kedua. Bekerja bersama Puja. Jadi ini udah disiapin nih Udah. untuk kita belajarnya, Iya, belajarnya udah. untuk berkaryanya juga. Bekerjanya udah. Iya, oh iya, Bekerja bersama bekerjanya. Puja. Jadi teman-teman. Waktu-waktunya teman-teman nih. Iya, tinggal teman-teman nih mau nggak menggrab opportunity ini gitu. Yes. Kalau kita sih sebenarnya kalau diskusi di kawan Puja ya, Kak Tika ya, teman-teman tuh maunya ngapain gitu. Mau belajar ayo bareng. Iya. Mau kerja juga bareng ayo, Bareng mau bisa. berkarya juga. Kita akan memfasilitasi Seluruhannya. keseluruhan. Jadi Iya, the long life learning ini kita Betul. jalanin bersama-sama Bener. kawan Dan nggak Puja. harus milih saya aja, kalau mau milih yang lain juga mangga gitu. Kawan Puja Atau akan kawan Puja akan tetap berjalan. tetap berjalan insya Allah gitu. Makanya kita bilang kemarin tuh Kak Tika lucu sih.
Puja, ayo kita meeting tim pemenangan. Aku langsung stop. Ini kita bukan mau menang loh, kita mau berjuang. Oke. Makanya kita tim perjuangan. Aku nggak bilang sama tim, kita bukan tim pemenangan, kita tim perjuangan. Nice. Kita mau berjuang apa sih? Teman-teman, jangan sampai nggak relevan. Ya. Di- Jadi sebenarnya perjuangannya ini bukan dalam konteks IA. konteks Ini bukan ini konteks IA ya, tapi starting point starting aja. point untuk keseluruhan, untuk Keseluruhan masa gitu. Dan depan. mungkin kalau aku boleh bermimpi nggak cuma buat gini deh, ini buat menggenapkan salam Ganesha loh ya. Ya, apa salam Ganesha kita? Untuk Tuhan, Bangsa, bangsa, dan alma mater. alma mater. Alma mater dulu. Iya, mau nggak Makanya mau kita ini start dulu. small Iya dong ini. Untuk IP kan MVP kan. Yes, benar. Sorry. Most Valuable produknya ya. minimum viable Iya, product. minimum viable product. Kedua baru ke bangsa Ya, Indonesia. Kalau Yes, ini bagus benar. kita bisa raih di ITB, siapa tahu kita bisa bawa ke level Indonesia. Indonesia. Setuju. Sebenarnya itu sih tapi kan. Oke. Cocok kan? Cocok banget. Eits. Tetap aku sih gini, terserah mau pilih. Kalau bisa pilih yang sesuai Yang? dengan nurani. Oh, gitu. Kalau satu boleh, dua boleh, tapi 1 tambah 2 kan 3. Kalau dibandingin kan 3 lebih baik dari angka yang lain. Oke. Masa sih kita pilih yang lain kan itu loh. Oke. Itu Nice apa? banget nih ya. Kan? Oke gitu ya. Tadi Sip, kan Dana. yang mau closing kata aku. Oke, dari Kapunya dong Oh iya, baik. nih. Gitu ya teman-teman, kawan-kawan ITB. Tadi kita udah bahas tentang HR atau people development. People lah, jatuhnya people development untuk long life learning-nya ya. Jadi cocok banget sama pilar dari pendidikan yang dibawa oleh Puja Pramudia untuk pencalonan ITB ini. Teman-teman, belajar itu penting mulai dari yang kalian suka dulu. Dari yang kalian suka, itu ada teorinya namanya T-shape. Kalian harus mengerti dalam. Nah, anak ITB itu kan karena dia dijurusin berdasarkan keahlian kan udah dalam tuh. Misalnya kalau kelautan dia ngerti kelautan, ketika Manajemen, finance. harus ada T-nya. Yes. Yang harus general. kalian menurutku tuh AI-nya tuh bisa masuk di T. Karena dia AI. enabler ya. Enabler, benar. Belajar AI. Belajar soft skill, Yes. presentasi, ya kan, public speaking, negosiasi, Iya. gitu kan. Soft skill. Kamu pikir negosiasi kamu nggak butuh nanti udah menikah? Butuh. Negosiasi sama istri, kapan mau liburan, berapa gaji sekian persen ke dia. Kamu kan juga harus simpan buat Oh. kopi, buat ya kan? Iya, Gitu. benar. Oke, itu tadi ya. Mungkin sesi Oke, kali ini Kak. kita cukupkan. Terima kasih teman-teman udah join di Selasa Startup, hari Selasa belajar bisnis dan hari startup. Mungkin kedepannya kita pengen undang Kak Tika lagi atau mungkin teman-teman yang lain yang Benar. mau join boleh Diskusi bareng diskusi lagi. bareng di Selasa Startup kita. Oke, itu aja mungkin. Sampai jumpa kapan-kapan. Assalamualaikum. Jangan lupa. Oke, dadah. Melangkah satu demi satu, membentangkan jalan yang baru. Tenang, kau takkan pernah sendiri, saling mengisi kepingan ini.